sekarang nanti setelah ini baru nanti lihat ininya nanti di sini. Mana ya tadi ini? Ini misalnya ini ya. Nah, ini ya. Ini tuh ada di kontur berapa? Nah, ini nih kontur ini kan. Titiknya kan di ini sih. Pas banget di kontur yang ini nih. Ini tuh kontur berapa? Ketinggian berapa? Cari itu ada angka nggak yang dekat sini yang kontur itu di sini kan kontur ada keterangan ini. Dilipat. Oh, dilipatnya. Iya. Ya kontur maksudnya bedanya 200. Iya. Nah, ini nih. Ya, jadi kontur 200 maksudnya si kontur yang jelas, kontur yang tegas yang jelas, yang namanya kontur pokok gitu. Kontur utama yang tebal nih, ini memang susah nih, kalau harus yang gampang untuk latihan tuh peta topografi. Kalau peta RBI mah dia berwarna gitu ya, berwarna, jadi berwarna tuh nggak jelas. Bapak juga salah dulu harusnya. Nah, misalnya gini ya, nih ini kan jelas tuh ya ini. Yang kedua kan ini yang jelas. Iya, Pak. Ini dengan ini tuh bedanya 200 meter itu. Garis ada di antara garis ini ada berapa? 1, 2, 3 ya? Iya. 3. Garis di antara 3. Kalau ini 3. 1, 2, 3. Di antaranya 3. Iya. 3. Berarti 4. Ya, misalnya gini. Ini dia kontur ini berapa ketinggiannya? Cari coba di sini mana ya, ada angka enggak? Ini ya? bukan 1400. Betul. Ya. Ini 1400 dia. Kalau 1400 tambah 200 berarti berapa? 1600. Kalau dia di sini 1400, di sini 1600. Atau bisa sebaliknya. Kalau di 1400, di bawah. Di sini bisa di bawahnya 1200. 200 atau 600-nya tergantung. Kontur itu mengelilingi, kontur yang rendah selalu mengelilingi kontur yang lebih tinggi. Nah, gitu. Kira-kira berdasarkan latihan, kalau kayak begini nadanya, ada huruf V terbalik, ini lembah. Kalau kayak huruf U begini, ini namanya punggungan. Berarti kalau dari sini ke sini itu cenderung naik. Nah, itu tanda itu menunjukkan, menafsirkan, memaknai. Kalau dia punggungan, huruf U begini, ya ini namanya punggungan. Ya. Makin ke sini makin turun, makin ke sana makin naik. Tapi kalau V terbalik, nah ini cenderung lembah. Titik-titik ini lembah. Ini sungai tapi nggak ada airnya. Hujan aja kalau ada airnya. Tapi kalau dia sudah tegas kayak gini nih, ya garis tegas, nggak putus-putus, nah berarti ini lembah yang berair, sungai. Kalau ini lembah saja, nah, berair kalau terjadi hujan. Lihat selalu V kan dia, nah, V kan tajam gitu ya. Nah ini yang paling dilihat kelihatan V ya, huruf V terbalik maksudnya, V terbalik itu. Nah, kalau nge-U gitu, nge-U ini cenderung punggungan. Bukan, kalau lembah ini yang ke atas itu. Kalau yang punggungan begini ini cenderung lembah. Berarti garis tebal ini, yang merahnya tebal ini bedanya semua 200. Itu ya. Nah, ke sana cenderung naik. Kenapa? Karena nge-U dia. Tapi kalau V ini ke sini lembah, berarti ini ke sini. Artinya kalau naik angkanya harus lebih tinggi. Kalau turun lebih rendah. Kalau ini tadi sudah diketahui 1400, ya garis ini 1400, maka ini 1600, ini 1800, ini 2000, 2100, terus aja sampai terus ya. Nah, tapi nanti di sini dia ada garis rapet lagi nih. Nah, ini udah mulai turun lagi nih ke sini dia. Angkanya nih, ya. Kalau angka-angka ini dia angkanya kan ganjilnya 1647. Ini top ini. Bukannya kontur. Kalau kontur mah angkanya di tengah garis. Nah, kayak ini merah nih kan? Ini berapa? 1350-nya. 150 misalnya. Kayak gitu. Ya. Betul nih 1350 atau 1000? Bapak nih kadang-kadang enggak jelas kan? Agak 1350 kayaknya. 50. Kalau beda 200
Berarti 1000 150. kalau lebih rendah. Kalau lebih tinggi Kalau betul 1000. tambah 200 aja. 550. 1550. Nah gitu. Kalau bedanya 200 tadi berdasarkan keterangan. Iya. Nah, kalau memang beda. Berarti kalau di sini 1000, tapi 1000 tadi ada 1400-nya. Iya. Yang betul 1400 atau 1350. Nah ini ya, dia harus jelas nanti dilihat aja. Angka ini, angka di tengah di antara garis kontur ini angka kontur. Ya. Kalau ini betul, Bapak kan juga nggak begitu jelasnya. Kalau betul ini 1350, berarti perbedaan kontur berikutnya yang tegas ini berarti 200 karena di sana keterangannya setiap kontur. Iya. Lalu berapa di kontur halusnya nih, kontur antaranya? 1 2 3 4. Kalau 200, kalau di sini masih 1350, maka di sini 200 jaraknya dibagi berapa? 1 2 3 4-nya. 1350 bagi Berarti antara konturnya 50. 50. Jadi ini Antar kontur kalau ini halus. 1350, berarti di sini 1000 kalau naik ya, 1400. 1450, 1500, 1550. Karena bedanya 200 kan tadi. Ya, jadi konturnya masing-masing kontur halusnya 50 50 50. kan gitunya. Lalu di sini kita tarik garis tadi ke sini. Sana ya. Nah, ini di ketinggian berapa? Kalau ini ada titik 1100 poin, ini mah topnya. Top. Ini kira-kira berapa nih ya? Nih, nah ini harus dicari Mana nih. tuh? Ada angka enggak gitu ya? itu tadi kalau nggak salah di 1100 Pak. 1100. Ini Udah ketemu. Ini ya? iya. Betulkah ini? Kalau memang Anda yakin ini, ya nggak apa-apa. Bapak sendiri malah susah nyarinya. Karena nggak jelas ini, aduh. Dengan kacamata kayak gini juga nggak jelas. Jadi berapa kira-kira ini? Ini contoh aja ya titik ini. Misalnya 1100. Iya. Ini 1000 tuh betul nih 1000. 1000 di antara kontur nih. 1000. Berarti kalau ini 1000 ini 2000. 1200. Itu ini 1000, 1050, 1100, 1050, 1100, 1150, 1200. Kan gitu nya. Kalau dia ada 1000 nih. Ini enak nih dipakai. Ya, Pak. Di sini saya lihat tadi itu Pak, di sini ada 1150. Iya ya, ini 1150. Tapi di sini ada juga 1000 ya? 1100 Pak. Ada juga yang 1000. Itu gimana Pak? Ya itu makanya harus dicari aja sih ininya, ditelusuri. Dia itu yang penting ketika ada angka di antara tengah-tengah garis kontur, maka itu adalah angka kontur. Dari angka garis kontur betul. Yang garis kontur. Tapi nanti dilihat-lihat yang mana yang benar. Dibandingin aja lagi yang cari yang lainnya. Gitu ya. Dia nyambung nggak garis itu? Di sini ada 1000 berapa tadi? 150. 1150. Misalnya ya. Tapi di sini 1000. Bingungin juga ya. Garis ini kemana nih arahnya dia nih? Oh ini mau ke bawah. Kalau yang 1000 itu titik. Tapi ini 1050 tuh. Iya Pak, dia tidak nyambung sama sekali. Beda garis. Tapi 1050 ini kalau di sini 1050 sini 50, berarti ini sama nih. Nanti garis kontur ini akan nyambung ke sini. Karena sama-sama 50. 1150. Oh, beda ini 1150 berarti di garis 100. ini ada 3 level. 3 level. 200 nya. 1050 dengan 1150 berarti bedanya berapa? 100. 1050. Oh, bedanya 100. Beda 100. Kalau konturnya 50-an berarti beda 2 kontur. 2 kontur aja. Gitu. Nah, anggap aja ini misalnya tadi 1000 berapa misalnya 1150 ya? Nah, 1150. Ini kira-kira garis ini kan ke sini nih. Nah, dia garis ini memotong kontur mana aja? Memotong kontur yang sama tuh. Ya. Iya. Mana lagi? Nih, turun nih. Nih. Jadi dititikin aja setiap kontur. Wah, ini mulai makin rapat makin susah ini nih. Oh, harusnya yang renggang dulu belajar malah. Yang renggang ini. Nah, ini nih. Yang gampang-gampang aja nih misalnya ini. Enggak apa-apa, pokoknya Anda cari yang gampang lah. Yang gampang di ininya. Di daerah gunung.
Ini nggak Daerah apa-apa. gunung gampang. Dan prinsipnya mah Anda bisa memproyeksi kok. Iya. Cari aja yang gampang-gampang mana yang angkanya jelas. Ini dataran rendah, ini kuning kan dataran tinggi. Iya. Ini dataran rendah. Boleh dataran rendah juga, tapi dataran rendah juga ini kan ada perbedaan konturnya. Ya, konturnya tetap berbeda. Kalau kita ngegambar konturnya itu harus tersambung, Pak. Enggak. Iya. Tapi Kalau mau jiplaknya mah tetap harus tersambung. Tapi kalau memproyeksikannya mah cukup yang memotong garis. garis. Nah, kan kita membuat garis nih. Saya Iya. kesininya. Iya. Nah, kira-kira tadi kontur mana aja yang kepotong sama garis ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sini rapat nih. Terlalu rapat susah ngegambarin. Oke lah 5 kontur aja. Ini sama ini beda tinggi nggak? Kontur ini dengan kontur enggak. ini yang kepotong Sama. Berarti kalau sama, kalau misalnya ya, nanti kan ini kita buat garis-garis nih. Iya. Garis ketinggian. Berdasarkan mili, memang harus pakai milimeter bloknya. Oh, iya. Makanya gambarnya di milimeter blok. Misalnya setengah sentian lah ya. Ya, setiap setengah senti aja. Penggarisnya juga nggak jelas. Nah, Gelap. gitu ya. Ini juga sama. Kalau di sini per setengah senti, di sini juga per setengah Setengah senti. senti. Makanya keluar tuh gitu. Aduh, kecil banget Bapak udah ini matanya enggak. Saya matanya udah enggak support. Bikinnya per setengah senti lah. Boleh nggak 1 senti? Boleh. Secara prinsip betul, tapi gambarnya terlalu ekstrim. Gitu. Kita mau pakai aja yang tuh, ini kan udah nggak kelihatan lagi ya, ini kan ada, karena ini ngegambarnya di kertas ini. Tapi ini mah contoh ya. Iya. Misalnya ini ketinggiannya itu ketinggiannya berapa tadi? 1100-an. 1150. Ya, 1150. Misalnya kita buat dari sini teh ini teh 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200. Tadi kita mulainya di sini titik ini berapa nih? 1100 misalnya. Iya. Titik ini. Terus ini makanya garis. nah ini titik kedua ya. Iya. Titik kedua yang kepotong kan. Nah, ini kan susah nih kita lempeng nggak sama garis ini tuh. Bisa miring. Makanya butuh bantuan siku. Militer. Oh. Kalau siku mah dia kan selalu lurus, selalu tegak lurus. Gitu. Karena dia mengikuti ini garis ini. Anggap aja ini sama ini kedua, nih titik kedua. Titik kedua di mana? Kalau tadi mulainya 1100, misalnya ini A. Ini A ya. Ini A terus 1100-nya. Iya. Ini kontur kedua kepotong lagi di sini. Dari situ berpotongan dengan kontur yang sama. Berarti apa? Dari 1100 ke sini itu masih lurus. Oh iya. Kenapa lurus? Padahal di sini agak ke dalam. Ya. Kalau ngelihat di sini mas sebetulnya turun tuh. Turun sedikit. Mungkin turun sedikit gini. Ya. Terus dari sini ke kontur kedua ke berikutnya ini yang ini. Turun kan? Bukan naik, dia turun tuh karena ini U ya. Turunnya berapa? 50. Nah, dari sini turun 50 ke kontur kedua di sini nih yang kecil ini. Kalau ditarik garis tuh paling-paling di sini. Turun 50 berarti ke sini dia turun. Nah, ke sini. Itu titik perpotongan ketiga. Ada lagi nggak? Ini titik perpotongan keempat, kontur keempat. Yeah. Ini. Berarti turun lagi, tapi dekat kan jaraknya rapat. Tapi udah 50. Kan setiap kontur 50-50. Iya. Jadi makin rapat Makin gitu. ininya makin makin tegak. Makin tegak gitu. Karena beda 50. Beda 50 rapat dengan berjauhan. Pasti tampilannya kan beda. Kalau berjauhan gini Jadi kayak gini misalnya. Kalau dekat Ini 50, ini 50.
Ini bedanya 50 titik ini sama titik ini perpotongannya. Ya. Tapi karena jaraknya jauh, jadi landai ya melebar. Tapi beda 50 deket. Tadi kan kita udah buat setengah sentian. Begini dia. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Sama bedanya. A sama B ini sama A sama B ini sama. Sama-sama beda tinggi 50. Tapi yang ini mah rapat deket jaraknya. Kalau yang ini mah landai jauh. Yang membuat landai dan tegaknya itu adalah jarak. Nah, jadi nanti mungkin lihatnya di sini nih ya, si kontur ini tuh makin rapat berarti makin rapat, tapi bedanya semua satu garis kan? Iya. Berarti turun terus 50, turun 50, turun 50, turun 50 ini. Ya, mungkin juga nanti datar, mungkin naik ya. Lagi. Naiknya rada jauh. Nah, begini misalnya. Nah, bisa begini gambarnya. Jadi titik A ke B itu gambarannya kayak gini. Si yang jarak sini ke sini nih yang hanya berapa senti nih? Hanya Bapak contoh ya. Hanya 4 cm, 3 mili, 4 cm 3 mili. Ya. Ini jarak ke sini itu kan hanya 4 cm, 4,3 lah. Ya. Tapi konturnya misalnya seperti ini. Ini kita pakai skala vertikalnya 1 banding, itu banding berapa? Ininya setengah senti 50. Berarti 1 senti 100. Berarti skala vertikalnya 1 banding 100. 100 apa? Meternya? Meter. 100 meter. 100 meter. 100 meter. Atau kalau mau disentiin 1 banding Senti. 1000? 1000 1000. Coba berapa? Nolnya 4 kan? 1000. 10.000 Senti itu. senti. Kalau senti 10.000. Jadi sebenarnya ini kalau biasanya kita gunakan kan senti. Nih di sini skala 1 banding 25.000 senti. Senti. Ini. Oh. Ya, kalau ke meter berapa nih? Di 2.500.000. Kurangin segini. Kurangin 02 aja. Meter. Oh. Ya, kalau senti kan ke meter kurangin 02. Ini sama dengan 1 banding 250 meter. Skala datar horizontalnya. Gitu. Kalau ini skala vertikal nih mah. Ya, pakai aja 1 banding 100. Berarti setiap 1 cm beda 100 meter. Maaf. 1 banding 10.000. 10.000. Ya. Atau boleh juga di situ ditulis skala vertikal 1 banding 100 meter. Oh. Berarti 1 cm sama dengan 100 meter. Kalau nggak mau pakai meter, otomatis jadi senti. 10.000. Jadi 10.000. Gitu ya. Jadi kalau di sini 1 cm bedanya 100 meter, berarti setengahnya 50. Maka buat garis lebih baik setengah aja. Setengah senti buat lagi. Jadi jangan 1 cm, nanti garisnya nanti tajam gitu. Jadi bedanya gini. Oh, gini tuh. Beda gini. Terlalu ekstrim, walaupun betul. Kalau begini kan kelihatan begini. Iya. Tuh, turunnya kan 50 kan segini setengah senti kan. Turun 50 setengah senti. Jadi buat aja. Skalanya mah 1 banding 100 meter atau 1 banding 10.000 skala vertikal. Hakikatnya apa? Tiap 1 cm beda 100 meter atau beda 10.000 cm. Ya? Iya. Atau setiap setengah senti beda 50 meter. Sama aja kan? Sama. 1 cm beda 100 berarti setengah senti. Ya. Kita buatnya setengah senti aja. Gitu. Ya, Pak. Sama aja. Untuk yang digambarin di ininya kayak gimana, Pak? Yang diambilnya itu. Diambilnya. Ya. Sebetulnya Anda itu harusnya paling, makanya kenapa harus dipakai kertas transparan, Iya. plastik ataupun kertas transparan kalkil. Jiplak dulu supaya kedapat garisnya doang. Supaya jelas. Kalau digambar sini kayak Bapak barusan ngegambar ini kan terlalu Iya. banyak warna, ada rumek lah gitu ya, ada garis merah. Kalau dijiplak dulu si konturnya mah gitu ya, sepanjang garis ini jelas. Jadi nanti gampang ininya nih kayak gini nih. Iya. Jadi nanti kalau di atas kertas tuh yang muncul kan cuma
gambar kayak gini. Oh iya. Gampang ininya, gampang proyeksinya. Tapi kalau bisa langsung nggak apa-apa. Kalau di kertas ini, mau lah, pakai kalkir nih, ya udah aja langsung. Jiplak, Nggak usah dijiplak di sini, dah kalau kelihatannya. Langsung proyeksi aja. Buat garis. Nanti kan gambar ini nggak di kertas ini, gambarnya di kalkir, di kertas transparannya. Si ini nih yang Bapak gambar ini. Jadi Anda hanya cuma untuk menunjukkan ini nih, si fenomena ini, simbol-simbol yang garis kontur ini yang kayak begini konfigurasinya itu. Kalau Anda menarik garis lurus, kira-kira gambarannya kayak profilnya kayak gimana? Oh Profil. iya. Bentukan Profil, itunya, bentuknya, segituan. bentuknya. Ternyata bentuknya kayak gini. Oh iya. Tuh, set, turun naiknya kayak gini. Hanya untuk mendapatkan gambaran. Jadi di daerah ini itu, kalau Anda melintas tuh kayak begini gambaran. Jadi kalau kami ngambil daerah misal daerah pegunungan nggak? Kalau begini pegunungan atau bukan? Bukit. Yang ini nih. Bukit. Ya ini kan sebagian. Lembah. Berarti ini pegunungan. Orang beda tingginya drastis. Hanya dalam Berapa senti? 4 senti saja. 4 senti. Ya, 4 senti saja. Itu profilnya naik turunnya kayak begini. Apalagi kalau Anda Panjang membuat gitu. panjang gini, variasinya. Kemarin udah. disuruh 10 senti. Kalau mau gampang saya beritahu, ini yang hijau-hijau ini cari. Oh. Pasti konturnya lebar-lebar. Karena dia dataran rendah. Soalnya tadi di kuning saya cari garis konturnya malah nyampe ke sini, Pak. Jadi Bisa saya jadi. Bisa jadi. Berarti sampai situ ketinggiannya masih sama. maka saya bingung kalau misal digabungkan ke dalam si kertas mika. Kertas mikanya Nggak cukup. nggak cukup, Pak. Ya nggak usah digambarkan. Oh, dia sampai sana kertas mikanya sampai sini. Udah sampai sini aja. Nanti di mana lagi di garis itu kegambarkan? Ada lagi. Di sini ketemu. Ya udah di sini aja lanjutin. Gitu. Yang penting tandai aja bahwa garis yang di sini sama di sini itu sebetulnya tingginya sama. Atau garis ini tuh masih sama garis itu juga hanya nyambungnya ke situ gitu. Hanya nggak tergambarkan oleh kita di kertas bantu kalkir atau di kertas transparan. Nah, yang penting kita yakin gitu garis itu sebenarnya nyambungnya ke sana. Ini udah keluar kalkir ya udah jangan diikutin. Ya, udah aja anggap selesai sampai di situ. Di mana dia nanti masuk lagi ke kalkir kita si garis yang tingginya itu. Oh di sini ya udah ikutin lagi dari situ mulai lagi. Itu kalau mau Anda gambarkan di kalkir itu. Tapi kalau kayak Bapak tadi misalnya langsung aja kalau kebaca mah kalau kelihatan Langsung proyeksikan aja. Oh iya, enggak apa-apa. Agak sulit. Si proyeksi ini mau agak sulit. Proyeksi ini pokoknya mah tergantung si garis. Kalau lurus berarti lurus juga di Oh sini. iya. Kalau miring Miring juga. Tapi menggambarkannya nanti di sini tegak. Si garis bantu konturnya tetap tegak lurus. Si garis horizontal ini dia miring tegak, datar, miring atau ke sana miringnya itu tergantung Anda mau membuat penampangnya begini, begini atau begini. Iya. Ya. Nah, proyeksi mah mengikuti tegak lurusnya si miring ini. Miring kontur. Intinya dari proyeksi ini adalah gambaran profil. Naik turunnya ya, atau profil tinggi rendahnya si sebuah daerah yang dipetakan ini yang mau kita ambil. Betul lah ini kesimpulannya, ini daerah pegunungan, perbukitan atau daerah dataran rendah. Nanti terlihat dari proyeksi. Kalau turun naik begini, tadi Bapak mana tadi ini turun naik, nah ini berarti daerah pegunungan, daerah perbukitan, daerah yang memiliki perbedaan tinggi rendahnya ekstrim atau drastis. Tapi kalau misalnya Anda membuat proyeksi di sini gitu ya, nanti Anda buat proyeksi sini. Ini garisnya udah banyak ya, setiap setengah sentian aja. Tapi skalanya boleh tetap gitu. Tahu-tahu apa? Di sini cuma begini doang. Berarti ini daerah pedataran. Karena turun naik profil ininya tuh relatif sama. Turun juga ada sedikit. Gitu. Berarti daerah itu daerah relatif datar. Sesungguhnya. Tahu-tahu misalnya Anda membuat garis di sini penampang profilnya cuma segaris gitu. Berarti ini datar banget. Datar banget itu. Kalau mau gampang, kalau mau cerdik,
ya, dan bapak nggak akan menyalahkan. Cari yang hijau yang konturnya Laksanakan. udah jauh, tapi beda konturnya cuma 50 meter aja, beda tinggi. Berarti itu daerah relatif datar. Untuk 150 meter. Kalau Budina menyuruh 10 cm Kebanyakan. ya bagus sih, tapi itu tadi peta RBI itu memang susah Iya, makanya dulu waktu itu pertama saya nyuruhnya peta topografi. Kalau Itu peta tinggal topografi konturnya yang muncul, yang jelas sih. gambar lainnya nggak kelihatan. Konturnya karena dia mah untuk militer itu butuh tinggi rendah profil daerah itu butuh. Kenapa? Karena kepentingannya dia mah